Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rekan-rekan Carto Politika and Law ya, atau CPL. Kembali lagi berjumpa dengan saya ya, kaitannya dengan kisi-kisi ataupun prediksi mengenai soal CAT bagi Panwaslu Kecamatan ya. Dalam hal ini seleksi Panwaslu Kecamatan sudah dalam tahapan pendaftaran ya. Kemudian nanti dilanjut dengan verifikasi administrasi, dan ketika nggak ada masa perpanjangan maka dilanjutkan dengan pengumuman administrasi dan tes tertulis seperti itu. Tes tertulis itu pada tanggal 12 Oktober ya rekan-rekan. Jadi masih ada waktu sekiranya untuk rekan-rekan mempersiapkan diri untuk menghadapi CAT nanti. Baik, kami informasikan kembali ya. Yang pertama mengenai Carto Politika mengadakan suatu kegiatan webinar dan simulasi tes ya. Bersamaan itu pula nanti akan diberikan suatu bank soal kaitannya dengan prediksi soal CAT 2022 ini, seperti untuk pemilu 2024 yang akan datang. Ya, rekan-rekan silakan untuk link pendaftarannya saya sertakan di deskripsi ya. Tuh. Kemudian yang kedua kaitannya dengan link ini ya, link soal latihan CAT latihan ini saya sertakan pula dalam deskripsi. Dengan passwordnya itu saya bagi dengan 3 kali penyebutan ataupun 3 kali suku kata ya. Kata yang pertama itu ataupun huruf yang pertama adalah underscore ya. Oh, mohon maaf, bukan underscore tapi add ya, add seperti itu saya tampilkan di layar ini. Kemudian saya ingin mengulas kaitannya dengan soal yang kemarin karena masih banyaknya kesalahan ya bagi rekan-rekan yang mengerjakan, di mana dalam soal yang kemarin itu mengenai jenis pelanggaran pemilu ataupun formulir model-modelnya ya kan. Situ dijelaskan ada salah satu soal yang saya tampilkan pula ini di layar yang menyebutkan bahwasanya formulir untuk meneruskan pelanggaran administrasi pemilu yaitu formulir berapa ya. Nah, jawabannya itu adalah formulir model B13 untuk penerusan pelanggaran administrasi pemilu. Nah, formulir model B13 ini akan digunakan oleh rekan-rekan sebagai Panwaslu Kecamatan untuk memberikan penerusan kepada PPK kaitannya dengan tidak melaksanakan pemutakhiran datanya ya, tidak mencoret pemilih yang tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, tapi kaitannya dengan PPK ya, seperti itu. Itu rekan-rekan bisa digunakan untuk meneruskan kepada PPK formulir model B13 itu. Kemudian formulir untuk penerimaan laporan dugaan pelanggaran pemilu yaitu model berapa ya. Maka model formulirnya itu adalah B1. Kenapa? Karena prinsip pertamanya ya, dalam pengawas pemilu itu didahulukan adalah melaporan ya, sehingga laporan itu paling utama. Maka nama formulirnya ataupun model formulirnya itu adalah B1, bukan B2. Kalau B2 itu adalah temuan ya, seperti itu. Dan B3-nya itu adalah tanda terima. Tanda terima setelah adanya laporan, kemudian dikasihlah tanda terima, seperti itu. Itu ya rekan-rekan ya. Kemudian password yang keduanya itu ada 2 huruf ya, WA ya, seperti yang saya tampilkan pula di sini. Oke, lanjut. Kemudian ada pula kaitannya dengan pertanyaan formulir untuk menuangkan kajian awal dugaan pelanggaran pemilu yaitu formulir berapa? Jawabannya itu adalah formulir model B5 rekan-rekan ya. Kenapa formulir model B5? Karena formulir model B4 ini adalah pelimpahan ketika adanya tindak pidana pemilu ya. Pelimpahan ke Bawaslu Kabupaten Kota itu pelimpahan untuk melaksanakan penanganan pelanggarannya. Sehingga kaitannya dengan kajian dugaan awal ya, itu adalah formulir model B5 oleh Panwaslu Kecamatan. Kemudian ada juga pertanyaan kapan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024. Tentu ya 14 Februari 2024. Sehingga maknanya mungkin dalam 14 Februari itu kalau kita nggak bisa ataupun nggak hafal ya, nggak memahami ataupun lupa,
Cukup ingat hari Valentine aja. Hari Valentine itu pada tanggal berapa ya? Yaitu pada tanggal 14 Februari itu. Berarti sama halnya dengan pemilu 2024 nanti. Oke, ya rekan-rekan. Kemudian ada pertanyaan pula, berapa jumlah partai politik lokal pemilu 2019? Itu ada 4 partai ya, teman-teman. Ada 4 partai yang sering juga saya ulas dalam video-video sebelumnya. Kemudian jumlah partai politik yang mengikuti verifikasi administrasi pemilu pada 2024 ini. Nah, sedikit informasi pula, pernah juga saya unggah sebenarnya ya. Banyak calon partai, bukan calon partai ya, tapi partai politik calon peserta pemilu 2024 itu ada 24 partai politik ya. Itu dari yang pendaftar pertama sampai sekian, kemudian disaring ada 24 ya. Kemudian nanti dari 24 ini ada yang dinyatakan telah memenuhi syarat ya kan, kemudian ada pula yang belum memenuhi syarat. Yang BMS ini belum memenuhi syarat itu akan dilanjutkan masa perpanjangan ya, verifikasi masa perpanjangan untuk yang melengkapi persyaratannya. Salah satunya kaitannya dengan keanggotaan seperti itu. Kemudian jenis formulir model B10 itu untuk apa? Itu menuangkan kajian dugaan pelanggaran pemilu. Setelah kajian awal ada lagi kajian dugaan pelanggaran pemilunya seperti itu. Kemudian berapa jumlah anggota PPK setelah adanya judicial review di MK? Nah, jawabannya itu 5 orang. Jadi secara regulasinya, secara regulasi kaitannya dengan jumlah anggota PPK itu dalam Undang-Undang Pemilu ada 3 orang. Ya. Tapi beda ketika dengan Undang-Undang Pilkada. Undang-Undang Pilkada itu adalah anggotanya 5 orang. Pemilu, Undang-Undang Pemilu 3 orang anggota PPK. Kemudian adanya judicial review ya, kaitannya dengan jumlah anggota itu. Sehingga sepanjang tidak dimaknai jumlah anggota PPK itu 5 orang, ya nanti tidak berkekuatan hukum. Maksud dalam artian jumlah PPK-nya itu telah direvisi, telah dirubah berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi 5 orang. Seperti itu. Jadi mengikuti regulasi pilkada. Karena sejarahnya, historinya kan waktu 2018 itu PPK-nya 5 orang, Pilgub itu waktu itu pilkada 2018 selesai, masuk ke tahapan pemilu, dipotonglah PPK itu ya, dipangkas menjadi 3 orang ya. Karena ada judicial review itu, kemudian KPU melaksanakan tes wawancara ya, untuk menjaring 2 orang lagi, untuk menambahkan menjadi 5 orang. Itu setahu saya ya sejarahnya. Sehingga pemilu 2024 untuk jumlah anggota PPK adalah 5 orang. Nah, kemudian password yang ketiganya itu mengenai si ya kan. Silakan teman-teman sambung dari @wa sama si. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah mendukung channel saya ya. Semoga dilimpahkan segala rezekinya dan terpilih menjadi anggota Panwaslu Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, dan share channel Carto Politika and Law. Akhir kata, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.